Halo, selamat datang di channel Benang Cerita. Kali ini kita akan membahas mengenai film yang berjudul Yes Man. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang merasakan bahwa kehidupannya membosankan dan tidak ada perubahan. Lalu dia mengikuti sebuah seminar motivasi yang merubah kehidupannya. Selamat menikmati. Cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Carl berada di toko DVD. Saat hendak membeli sebuah film, ia mendapatkan telepon dari temannya bernama Peter. Temannya mengajak Carl untuk nongkrong bersama dengan rekan yang lain. Tentu saja Carl menolak, dia terlalu malas untuk datang ke acara tersebut. Namun Peter memaksa untuk Carl tetap ikut. Akhirnya Carl terpaksa untuk setuju walaupun sebenarnya dia enggan. Di dalam bar, Peter mengumumkan bahwa dia dan kekasihnya sudah bertunangan dan akan menyelenggarakan pesta pertunangan. Namun di tengah-tengah percakapan, Carl melihat mantan istrinya. Mantan istrinya sedang bermesraan dengan seorang pria. Melihat hal tersebut, Carl langsung tidak mood dan ingin berpamitan pulang. Namun saat hendak pulang, Stephanie bersama kekasihnya datang menyapa Carl dan teman-temannya. Hal itu membuat suasana hati Carl tidak nyaman. Carl pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di kantor tempat Carl bekerja, dia sedang mengecek beberapa email. Ada beberapa undangan acara untuk Carl, namun ia menolak semuanya. Norman, bos Carl di kantor datang menghampirinya. Dia menyampaikan bahwa promosi yang ingin diberikan kepada Carl tidak dapat terwujud. Selain membicarakan tentang promosi, Norman juga ingin mengundang Carl ke acara pesta yang diadakan di rumahnya. Namun seperti biasa, Carl malas dan menolak undangan tersebut dengan berbagai macam alasan. Seorang nasabah datang kepada Carl demi melakukan pengajuan pinjaman untuk usahanya. Namun seperti biasa, lagi-lagi Carl menolak pengajuan kredit tersebut. Dan di waktu istirahat makan siang, Carl bertemu dengan teman lamanya, Nick Lane. Nick menceritakan bahwa kehidupannya saat ini telah berubah setelah ia mengikuti seminar motivasi. Kehidupan yang dulu membosankan telah menjadi menyenangkan. Dia menceritakan berbagai pengalaman baru yang telah dialaminya semenjak dia mengikuti seminar tersebut. Sebuah kalimat ia telah merubah kehidupannya. Dia pun menyuruh Carl untuk datang ke acara tersebut. Sebelum pergi, dia menyuruh Carl untuk menanyakan kepadanya, "Apakah kamu bersedia lemparkan batu ini ke dalam gedung?" Nick pun langsung menjawab iya. Lalu ia melemparkan batu ke dalam gedung. Satpam pun langsung mengejar Nick. Sebelum pergi, Nick berpesan kembali kepada Carl untuk datang ke seminar tersebut. Hari-hari Carl berjalan sama seperti biasa, menolak panggilan telepon, menolak orang berjualan, menolak pengajuan kredit dari nasabah, ke toko DVD lalu menonton film sendirian di apartemen. Ketika Carl sedang menonton, temannya Peter datang mengunjungi. Peter kecewa dan marah karena Carl tidak datang ke pesta pertunangannya. Setelah berargumen dengan Carl, Peter pun langsung pergi kembali. Dia sangat kecewa dengan ketidakhadiran Carl. Carl terbangun dari tidurnya, melihat brosur seminar yang diberikan oleh Nick. Ia pun mencoba untuk datang ke acara seminar tersebut. Di dalam acara seminar, Carl bertemu dengan Nick. Nick menceritakan bahwa motivator bernama Terence sangat jenius dan luar biasa. Akhirnya acara pun dimulai. Seorang pria tua berada di atas panggung. Setelah beberapa kata sambutan, Terence menanyakan, "Apakah ada anggota baru di acara ini?" Lalu dengan cepat Nick menunjuk Carl. Terence meminta Carl untuk naik ke atas panggung. Tentunya permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Carl. Penolakan tersebut mendapat cibiran dari para peserta lainnya. Karena ditolak, Terence pun langsung pergi menuju Carl. Pria tua ini mencoba untuk menebak sisi kehidupan Carl saat ini. Ia mengatakan bahwa kehidupan Carl saat ini membosankan.
tidak ada kemajuan dalam karir, tidak pernah ada wanita, dan sepanjang malam merasa bosan dengan kehidupannya. Carl hanya bisa terdiam. Seluruh tebakan Terence tepat dengan situasi yang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, Terence pun mengajak Carl untuk membuat sebuah perjanjian dengannya. Carl harus selalu mengatakan iya kepada setiap kesempatan yang datang tanpa peduli apapun itu. Jika Carl menolak kesempatan yang datang, maka semuanya akan menjadi sial. Setelah selesai acara seminar, ada seorang gelandangan yang ingin nebeng di mobil Carl. Dikarenakan habis mengikuti seminar tersebut, Carl pun menyetujui hal tersebut. Di dalam mobil, gelandangan tersebut meminjam ponsel Carl untuk menelepon. Sepanjang perjalanan, gelandangan tersebut menghabiskan waktu untuk berteleponan, hingga baterai telepon Carl pun habis. Tidak cukup hanya menebeng dan meminjam handphone. Saat tiba di tujuan, pria tua ini pun meminjam uang Carl. Carl pun terpaksa menyetujuinya karena masih teringat dengan perjanjian di acara seminar tersebut. Saat hendak pulang, ternyata bensin mobilnya habis. Dengan terpaksa, Carl harus berjalan jauh demi mendapatkan bensin untuk mobilnya. Setelah tiba di pom, Carl bertemu dengan seorang gadis cantik yang mengendarai sebuah motor. Carl pun bergumam meminta tebengan sampai ke mobilnya. Tanpa disangka, wanita tersebut bersedia memberikan tebengan. Carl pun akhirnya diantar oleh wanita tersebut menggunakan motornya. Setibanya di mobil, Carl pun mengucapkan terima kasih kepada wanita tersebut karena ia telah diantarkan sampai ke mobilnya. Namun, Carl yang tidak tahu diri ini bergumam meminta cium. Namun, siapa sangka jackpot, wanita random ini langsung mencium Carl tanpa ragu. Hoki banget sih Carl, apakah ini efek perjanjian dengan kakek tua tadi? Pada hari Sabtu, Norman menyuruh Carl untuk datang lembur ke kantor. Tentu saja saat ini dia akan menjawab iya dengan tegas. Setibanya di kantor, ada seorang nenek tua ingin melakukan pengajuan kredit untuk usaha kue. Tanpa pikir panjang, kreditnya pun disetujui. Tak lama setelah itu, Carl dipanggil oleh Norman. Ia membahas tentang pengajuan kredit sebelumnya. Tanpa disangka oleh Carl, Norman menyukai hal tersebut dan memberikan promosi kepada Carl. Hal baik kembali datang kepada Carl. Sepulang kerja, Carl nongkrong dengan sahabatnya. Dia menceritakan bahwa dia datang ke acara seminar motivasi yang sangat hebat. Dia memberitahu bahwa Carl yang dahulu sudah tidak ada. Saat ini adalah Carl yang berbeda, yang akan mengatakan iya pada hal apapun. Peter pun iseng meminta Carl untuk mentraktir mereka. Dengan tegas, Carl pun menyetujui hal tersebut. Mereka akhirnya minum bersama sampai puas. Selain mabok, mereka juga bermain simulasi dance. Dan juga tidak lupa mereka berkelahi. Sungguh hari menakjubkan bagi Carl dibanding hari-hari ia sebelumnya. Keesokan harinya, nenek tetangga sebelah meminta bantuan untuk memasangkan paku. Carl pun setuju untuk memasangkan paku di rumah nenek tersebut. Setelah selesai memasang paku, nenek tua ingin membayar Carl dengan mengajaknya berkencan. Carl tidak bisa membayangkan hal tersebut dan langsung segera menolak ajakan si nenek. Dia langsung kabur. Ketika hendak kabur, baju Carl tersangkut di pintu. Dia mencoba menarik baju tersebut, namun berakhir dengan terjatuh dari tangga. Setelah jatuh, ada anjing yang hendak menggigit Carl. Carl pun jadi teringat dengan perjanjian yang ia buat dengan Terence. Dia tidak boleh menolak hal apapun yang ada di depannya. Karena takut akan sial jika menolak kesempatan yang ada,
Carl pun berjanji akan selalu menerima ajakan apapun itu, undangan ke pesta kostum, membeli kasur, ikut berbagai macam kursus seperti gitar, dan mengendarai pesawat, mengabulkan pengajuan kredit, dan nonton konser. Ketika berada di sebuah bar, Carl menyaksikan sebuah pertunjukan band. Namun tak disangka, ternyata vokalis dari band tersebut adalah wanita yang berada di pom bensin. Carl sungguh takjub dengan penampilan dari wanita tersebut, dan cara dia bertemu kembali dengan perempuan itu sungguh ajaib. Carl pun semakin yakin dengan perjanjian di seminar tersebut, hal baik akan selalu datang jika mengatakan iya. Setelah selesai konser, Carl pun berbincang dengan wanita tersebut. Secara resmi, mereka saling berkenalan. Nama wanita itu adalah Edison. Mereka berbincang-bincang di sepanjang jalan. Di akhir perbincangan, Edison mengajak Carl untuk jogging bersama besok pagi. Di pagi hari, Carl datang ke tempat Edison. Namun, Carl datang dalam kondisi aneh. Sebelum tiba di tempat Edison, Carl habis party bersama teman-temannya. Awalnya, Edison mengkhawatirkan kondisi Carl. Namun ternyata ia baik-baik saja. Setelah jogging, Carl dan Edison berbincang. Edison takjub dengan Carl. Carl tidak seperti banyak lelaki yang monoton. Ia adalah lelaki yang tidak bisa ditebak dan menarik. Untuk urusan pekerjaan seperti biasa, Carl selalu menyetujui pengajuan kredit para nasabah. Hal tersebut membuat banyak nasabah ingin dilayani oleh Carl. Hingga akhirnya Carl dipanggil oleh Norman. Norman menyampaikan bahwa atasan ingin bertemu dengan Carl. Carl dan Norman mengira bahwa dia akan dipecat akibat ulahnya yang menyetujui semua pengajuan kredit. Pengajuan kredit Carl kepada nasabah jauh melebihi dari karyawan lainnya. Hal itu tergolong tidak biasa. Namun, direksi terkejut dengan hasil yang dicapai oleh Carl. Hampir semua nasabah membayar tepat waktu, dan hal tersebut membuat perusahaan mendapat untung yang lebih banyak. Karena hal tersebut, direksi pun mempromosikan Carl ke jabatan yang lebih tinggi daripada Norman. Sedangkan untuk masalah percintaan, berjalan lebih mulus lagi. Dia menjadi lebih dekat dengan Edison. Mereka lebih sering bertemu dan berkencan. Mengajak Edison ke pesta kostum, traveling ke luar negeri, belajar menembak, menonton pertandingan football. Hari-hari menyenangkan menyertai mereka. Hingga Edison mengajak hubungan yang lebih serius lagi. Mendengar hal tersebut, awalnya Carl ragu, namun dia menyetujui ajakan Edison. Konflik mulai terjadi ketika mereka hendak berpergian kembali ke luar negeri. Carl dan Edison dicegat oleh pihak polisi. Pihak polisi mencurigai Carl dan ingin menginterogasinya. Carl dicurigai sebagai teroris karena aktivitas yang mencurigakan seperti belajar pesawat, menembak, bahasa asing, dan berpergian secara dadakan. Carl tidak terima dengan tuduhan tersebut, meminta ia didampingi oleh pengacaranya. Kebetulan Peter adalah seorang pengacara. Peter menjelaskan kepada pihak polisi bahwa Carl telah mengikuti seminar motivasi yang mengharuskan ia untuk mengiyakan segala hal. Itu sebabnya dia mengikuti berbagai kegiatan yang membuat polisi curiga. Mendengar tentang hal tersebut, Edison pun terkejut. Dia mengira bahwa hubungannya dengan Carl hanya karena dia mengatakan iya pada segala hal, tidak benar-benar dilandaskan rasa cinta yang tulus. Carl pun mencoba menjelaskan
bahwa tidak semuanya benar. Dia benar-benar mencintai Allison. Namun, Allison tidak mendengarkannya dan memilih untuk pergi. Dia pun menyuruh Carl untuk pergi dari kehidupannya. Rutinitas Carl berjalan seperti biasa, namun tidak semenarik ketika masih ada Allison. Carl merasa hampa tanpa kehadiran Allison di kehidupannya. Ia mencoba beberapa kali untuk menghubungi Allison, namun Allison selalu menolaknya. Suatu hari, Carl mendapat telepon dari mantan istrinya. Mantan istrinya mengajak bertemu. Dia menceritakan kepada Carl bahwa hubungannya dengan pacarnya sudah selesai. Dia mengajak Carl untuk balikan, mengulang kisah cintanya dari awal. Carl ragu dan menolaknya. Dia pun pergi meninggalkan Stephanie. Ketika hendak pulang menggunakan lift, tiba-tiba liftnya macet. Lalu mobilnya diderek oleh petugas yang mukanya mirip dengan Carl. Carl pun berlari ketakutan. Ia mencoba untuk menemui Terence, namun karena Terence kaget, akhirnya mereka berdua kecelakaan. Di rumah sakit, Carl yang tidak sadarkan diri ditemani oleh sahabatnya. Ketika bangun, Carl langsung teringat dengan perjanjiannya. Dia berkata kepada teman-temannya bahwa dia telah melanggar perjanjiannya dengan Terence dan sekarang dia menjadi sial. Namun Terence tiba-tiba datang. Dia menjelaskan bahwa perjanjian itu hanyalah omong kosong belaka, hanya sebuah gertakan agar orang-orang seperti Carl yang hidupnya membosankan mau mencoba hal-hal baru dan tidak menutupi dirinya. Perkataan Terence membuat Carl tersadar. Dia segera pergi dari rumah sakit dan meminjam motor milik temannya untuk pergi ke tempat Allison. Namun Carl tidak menyangka bahwa motor yang ia pinjami adalah motor sport dengan tenaga yang tinggi. Carl kesulitan untuk mengendalikan motor tersebut. Beberapa kali ia hampir tabrakan. Namun, akhirnya dia bisa tiba dengan selamat di tempat Allison. Carl mencoba menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan bersama Allison adalah hal yang benar-benar ia ingin lakukan dari lubuk hatinya, bukan karena program seminar tersebut. Ia pun saat ini sudah tersadar bahwa program tersebut hanya mencoba membantu Carl untuk membuka diri, bukan untuk mengiyakan segala hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, Allison mempercayai Carl dan memberi kesempatan kepadanya. Di akhir cerita, mereka mulai berkencan kembali dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Sekian untuk film kali ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali.